Assalamualaikum guys. Hari ini saya akan pergi jalan-jalan menuju kampung halaman ya pada hari ini, dan sekalian saya mau nge-review sebuah gimana sih rasanya cara pemakaian pas Stang MT25 ya maksud saya. Dan banyak mungkin yang bertanya-tanya pegel atau tidak ya, kita buktikan saja ya. Jarak saya dari Bandung ke kampung itu cukup lumayan jauh ya, dan saya akan rasakan ini pegel atau enggak nih. Oke kawan-kawan, bagi yang suka jangan lupa share dan subscribe ya. Oke kawanku, kita berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sambil berjalan saja kawanku, kita ngobrol-ngobrol ya. Mohon maaf juga kawanku karena saya merekam menggunakan handphone, jadi ya terlihat hanya jalanan dengan kondisi rekaman handphone saya itu statusnya berdiri rekamnya ya. Oke kawanku, untuk kali ini saya akan mencoba membahas tentang Stang MT25, dan dimana sebelumnya saya menggunakan Stang RZR. Kita coba aja perbandingan. Saya berangkat dari Bandung itu tadi sekitar pukul jam 5 pagi ya, dan posisi di sini saya sudah jam 8 kurang lah, anggap aja jam 8 pas. Nah, dan udah beberapa jam dari Bandung ke sini tuh yang saya rasakan itu beda dengan Stang MT25 dan beda dengan Stang RZR ya. Bedanya kenapa? Karena begini, posisi saya pas dulu pakai Stang RZR itu saya lokasi dari Bandung ke Ciwidey pun itu udah kerasa bener pegelnya nih sampai ke tulang-tulang punggung ya. Beda dengan pakai Stang MT25 yang perjalanan saya melebihi dari Bandung ke Ciwidey ya. Saya udah berada di posisi jalur Rancabali, dan sekarang udah memasuki jalur Cipela, dan dimana itu jaraknya sangat jauh. Dan yang saya rasakan itu hanya pegal di pergelangan tangan saja kawanku. Mungkin kawanku bertanya-tanya, ada apa dengan Stang MT25? Saya juga penasaran kawanku, karena kenapa? Karena sebentar lagi saya akan menuju ke trek yang sangat ekstrim dan sangat berbatu, apalagi beban yang saya bawa itu cukup berat. Di belakang saya itu ada anak saya yang umur 5 tahun dan juga istri saya yang mungkin beratnya lebih dari 50 kilo, bayangin saja. Nah, saya akan pembuktian saja. Jadi intinya saya menggunakan Stang MT25 Edition ya. Jadi ini mah sebatas review saja kawan. Sebetulnya sih Stang RZR pun masih ada sih di rumah. Cuma dulu pernah saya pakai itu jarum ini juga tuh bener-bener kerasa sampai ke tulang-tulang punggung tuh, sampai rumah, sampai kampung tuh saya rasanya malas ingin pergi lagi ke Bandung, balik lagi ke Bandung. Dan alhamdulillah setelah saya rasakan yang saat ini pakai Stang MT25 itu lumayan biasa ya, walaupun kelihatannya lembut tapi nyaman-nyaman saja sih, tergantung tekukan tangan kita memegang stang aja kalau. Padahal posisi sok depan itu saya turunin sekitar berapa senti ya kemarin, sedikit 2 atau 3 senti ya, lupa ya. Intinya saya turunin lah, cuman nggak full diturunin gitu, cuman nggak nyampe mentok ke stang. Tapi yang saya rasakan tuh kayak seperti bawa stang normal, tapi posisi badan agak nunduk, dan tampilannya pun ya sedikit cocok loh untuk anak muda gitu ya. Walaupun saya udah punya anak tapi juga masih muda kawan. Bercanda kawan ya, selera sih, selera berkendara kayak gimana kan sesuai selera kalian masing-masing gitu. Cuman ya saya saranin untuk kawan-kawan yang sering naik gunung atau pulang pergi jauh gitu, atau sering pulang kampung menggunakan motor-motor tinggi, cuman posisi stang nggak kayak bapak-bapak gitu, jadi agak sedikit ada variasinya sedikit lah, kelihatan agak kayak anak muda gitulah. Yang saya rasakan ya emang cocok sih. Nah di sini saya mulai kebingungan nih, saya ingin menyalip mobil truk yang bermuatan pasir ke tahu tanah ini. Anak-anak pulang sekolah nih, kayaknya mudik kayaknya kawan.
Kalau di kampung seperti ini ramai sih, kalau lihat mobil besar. Yang saya rasakan dulu itu sama kayak anak-anak itu, ada mobil. Tapi yang paling saya takutkan dulu itu mobil box, kawan. Takutnya penculik, kayak kata orang-orang tuh, penculik katanya. Nah, tapi di sini posisinya saya kurangi jarak nih karena takut mundur kan, itu muatan bebannya itu sangatlah berat. Dan mungkin yang kayak kawan lihat ini lokasinya jalur Cipelah ya, menuju Cianjur Selatan, dan jalannya agak sedikit patah-patah karena mungkin karena gesekan adanya guncangan bumi, mungkin berubah gitu alamnya gitu, gitu ya. Dan nanti saya di peristirahatan akan berhenti dulu di sebuah warung yang bertepatan di Curug Citambur ya. Nanti saya akan istirahat di sana, dan mungkin kalau misalkan gak sempat saya vlog jalan yang jeleknya itu, mungkin di video yang kedua saya upload ya, di jalan yang berbatu itu. Ini untuk informasi saja, dan untuk kawan-kawan yang kebingungan, misalkan jangan sampai salah pilih tetangga. Kalau misalkan sering pergi naik gunung begini gitu, apalagi kan seperti jalur Cianjur Selatan, mungkin separuh-separuhnya itu jalurnya agak ekstrim gitu. Jangan sampai menyiksa badan kita gitu bawa kendaraan. Intinya kalau untuk kendaraan mungkin tampilan sih harus diperhatikan ya, tampilan kendaraan harus diperhatikan, terus kenyamanan juga harus diperhatikan, dan juga keselamatan kan, apalagi kalau kalian sudah berkeluarga misalkan gitu ya. Jangan sampailah beresiko untuk keselamatan kalian gitu. Nah, di sini sedikit nanjak, ini takutnya yang mundur lagi tuh truknya tuh. Saya udah berapa lama udah nggak tahun kemarin kalau nggak saya pakai jalur ini, masih tetap begini aja sih jalannya, nggak ada yang robah, cuman kesananya sih ke jalur pedesaan arah ke kampung saya aja mungkin yang agak rusak, perlu diperbaiki. Mungkin untuk kali ini mungkin tipsnya itu aja kawanku, yang kawan-kawan inginnya pakai stang MT25 Division atau di yang lain, saran saya gunakanlah, karena yang saya rasakan dari Bandung ke Cianjur Selatan sangatlah jauh dengan trek yang mungkin kesananya jelek jalannya. Saya bisa rasakan ini lumayan gak menyiksa gitu dibanding stang sebelumnya. Oke kawanku, terima kasih ya, dan saya akan istirahat dulu sebentar di Curug Citambur. Ini lokasinya nih, ini masih pertengahan nih tuh. Motor masih pertengahan, ini masih jauh kawan. Ini beban anak saya. Kita istirahat dulu di sini.